Baik, salam semangat untuk semuanya. Semoga selalu dalam keadaan bahagia, salam harmoni. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Iwayan Dana Ardika dari salah satu desa kecil di daerah Tabanan yang namanya Perean, Bali. Jadi pada hari ini saya ingin menjelaskan atau menjawab sedikit pertanyaan kawan-kawan semuanya mengenai salah satu brand yang cukup viral saat ini yang bernama Siloba Indonesia. Jadi dari sisi namanya, sebelum saya ulas, jadi teman-teman sudah tahu bahwa perusahaan ini menjual minuman kekinian, yaitu minuman boba. Ya memang bahwa produk kami adalah produk boba, kemudian kopi dan lain sebagainya yang terkait dengan minuman kekinian. Kemudian dari sisi namanya adalah Siloba. Jadi itu berasal dari filosofi orang Bali dengan kata dasar adalah loba. Loba itu berarti suka makan, kuliner, ya. Kemudian si itu adalah dia. Kemudian di samping kanannya ada tulisan bahasa asing yang mana artinya bahagia. Jadi konsepnya Siloba Indonesia itu ingin membuat orang yang memakan atau meminum produk dari Siloba Indonesia itu menyukai, senang, dan juga bahagia. Jadi itu konsep yang awalnya kami pakai sebagai dasar untuk nama perusahaan. Nah, kemudian perusahaan ini berdiri pada tahun 2020, tepatnya bulan Maret tahun 2020. Jadi konsepnya hanya dalam waktu 2 bulan ya. Ini dikonsep pada bulan Januari tahun 2020. Kenapa bisa sangat singkat? Karena ini adalah menghadapi kegundahan saya sebagai pengusaha muda, sebagai pengusaha baru yang melihat situasi pada waktu itu sudah tidak tahu harus berbuat apa gitu. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa sejak Desember 2019 itu pandemi Covid sudah mulai menyerang beberapa negara. Kemudian sudah mulai isunya ada di Bali dan daerah-daerah lain di Indonesia gitu. Jadi saya membayangkan pada waktu itu bagaimana nasib saya sebagai seorang pengusaha yang harus menghadapi tantangan ini. Nah, oleh karena itu saya kemudian mengkonsep sebuah bisnis yang saya pikir paling efisien seperti itu. Kenapa harus dibuat efisien? Karena pada tahun 2020 pariwisata sudah benar-benar terdampak di Bali, di mana Bali adalah sumber pendapatannya hampir semua sektor itu dari sektor pariwisata gitu. Jadi dari tahun 2020 banyak kawan-kawan kami yang sudah di PHK, kemudian dirumahkan, bekerja setengah hari, bahkan ada yang usahanya harus terpaksa tutup sementara. Bahkan sampai saat ini sudah hampir 2 tahun ya kita menghadapi pandemi COVID-19. Jadi pada bulan Januari itu kami mengkonsep untuk membuat usaha yang efisien gitu. Pada awalnya cita-cita saya dengan beberapa kawan itu mengembangkan kafe yang mungkin bisa menjadi tempat nongkrong anak muda, kemudian nyaman, bersosialisasi, tempat bekerja, dan lain sebagainya. Tetapi kami berpikir pada waktu itu bahwa itu tidak mungkin dilakukan. Karena ya siapa yang mau membuka bisnis baru dengan modal kurang lebih pada waktu itu saya hitung harus 400 juta sampai 1 miliar ya untuk membuat kafe yang nyaman. Jadi apalagi diserang dengan pandemi Covid itu tidak mungkin gitu. Jadi konsep saya pada waktu itu membuat bisnis efisien yaitu dengan mengadopsi pikiran bahwa brand saya ini, produk saya ini harus dapat membantu semua orang seperti itu. Jadi paket usaha
kafe yang saya rencanakan di awal itu, akhirnya saya terpaksa harus rubah menjadi kontainer kafe. Jadi kontainer yang kami kemas menjadi kafe-kafe kecil gitu. Kenapa harus kontainer kafe? Karena menjadi lebih efisien. Pertama, modal usahanya sangat murah. Yang kedua, yang biasanya menjadi beban para pengusaha itu adalah sewa ruko. Nah, dengan kontainer cafe ini itu dapat memanfaatkan area depan rumah, kemudian area parkir, pinggir jalan, depan toko, depan swalayan dan lain sebagainya. Sehingga sewa tempatnya sangat murah seperti itu. Kemudian konsep yang lainnya adalah dengan produk kami ingin semua tidak khawatir dalam meminum produk kami. Karena produk kami sehat seperti itu. Oleh karena itu, Siloba Indonesia dari awal konsisten untuk memakai fresh milk sebagai bahan utamanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa fresh milk itu mengandung jutaan bakteri baik yang terkandung dalam susu murni. Nah, bakteri baik ini dapat meningkatkan kesehatan atau stamina orang yang meminumnya gitu, sehingga dapat meningkatkan imun tubuhnya. Nah, saya pikir ini akan menjadi cocok di era pandemi COVID-19 ini. Orang tetap bisa meminum minuman yang mereka suka, meminum minuman kekinian, tetapi mereka juga bisa menjaga kesehatannya dengan meminum Siloba Indonesia fresh milk seperti itu. Nah, dengan kontainer cafe ini juga, para pengusaha muda yang kami bina itu tidak merasa malu untuk berjualan. Kami mendidik mereka untuk berani berjualan. Dari sisi tempatnya mereka tidak khawatir untuk malu karena memang ini dibuat premium. Jadi ada lampu-lampu kafenya ala style Bali dan sebagainya seperti itu. Kemudian dalam perkembangannya di bulan Maret tahun 2020 itu, ketika pertama kali kami harus launching Siloba Container Cafe, itu banyak sekali permintaan dari kawan-kawan, khususnya yang seperti saya bilang tadi terdampak pariwisata, orang yang bekas kapal pesiar, bekerja di hotel berbintang, atau mungkin pegawai negeri dan sebagainya, ingin membuka ini sebagai pekerjaan dan juga sebagai sampingan. Nah, pada waktu itu tantangan kami adalah bagaimana bisa membina mereka semua, karena tidak semuanya berasal dari pengusaha seperti itu. Akhirnya kami bina semuanya sampai saat ini. Bahkan dengan tujuan kami itu, kami juga membina kawan-kawan yang memiliki keterbatasan fisiknya. Sebagai contoh, nanti kawan-kawan kalau misalnya lewat di kapal Mengui, ya, di dekat rumah sakit kapal Badung, itu ada namanya Siloba Outlet cabang kapal. Itu yang dimiliki oleh kawan kami yang memiliki keterbatasan di wicara dan juga pendengarannya. Jadi tidak dapat bicara dan juga tidak dapat mendengar gitu. Jadi kami buatkan paket usaha sehingga dia tetap bisa berjualan, menghidupi dirinya dan juga keluarganya seperti itu. Jadi ini adalah perjuangan ya teman-teman semuanya untuk bisa membangkitkan perekonomian Bali di era pandemi COVID-19 ini. Jadi selama tahun 2020 dari bulan Maret itu setiap minggunya ada permintaan kurang lebih sekitar 10-15 paket usaha atau orang yang mau dibina untuk membuka usaha Siloba Indonesia ini. Nah, sampai sekarang itu sudah ada di 7 kabupaten, yaitu Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Karangasem, Singaraja, Jembrane. Itu sudah ada di berbagai kota di sana. Dan saat ini jumlahnya sudah berkisar sekitar 65
cabang. Jadi kami membina mereka untuk bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda yang mandiri seperti itu. Nah, kami tidak mendapatkan imbal hasil dari hasil penjualan mereka. Kami membina mereka untuk menjadi pengusaha, untuk bisa pulih secara ekonomi dan melanjutkan hidupnya seperti itu. Baik, teman-teman semuanya, terkait dengan brand Siloba Indonesia, dalam perkembangannya seperti yang saya sampaikan tadi, ada 3 varian minuman yang dikembangkan oleh Siloba Indonesia, yaitu es boba, kurang lebih ada 30 varian rasa. Kemudian ada es kopi, sekitar 20 varian rasa. Dan yang terakhir adalah Chisu series ya. Jadi itu juga kurang lebih ada 30 varian rasa. Nah, teman-teman semuanya, jadi yang belum bergabung dengan keluarga besar Siloba Indonesia, khususnya yang ada di Bali, sebagai bentuk perjuangan untuk bisa tetap berkreasi, berinovasi dalam berwira swasta dan bangkit untuk Bali, pulih untuk Bali, membangun Bali dengan sektor yang lain. Mari bergabung dengan Siloba Indonesia. Kita belajar bersama, mudah-mudahan kita bisa sukses bersama. Yang terakhir, kami harapkan pengusaha-pengusaha muda yang kami bina ini bisa tumbuh berkembang menjadi pengusaha yang hebat ke depannya. Mungkin sekarang ini era pandemi saat yang tepat untuk belajar, dididik mentalnya menjadi wirausaha, tetapi kami harapkan setelah era pandemi ini mereka sudah matang secara mental dan bisa tetap melanjutkan karirnya sebagai pengusaha muda untuk membangun Bali di masa depan, termasuk juga membangun Indonesia, karena sebagaimana kita ketahui bahwa pengusaha itu adalah seorang pejuang bagi semua, tidak hanya bagi dirinya tapi juga bagi masyarakat dan juga bangsa dan negara. Salam sukses selalu, salam Siloba Indonesia. Saya dari Bali menyampaikan salam semangat dan sehat selalu. Mari bangkit dari pandemi COVID-19, kita berdamai dan kita melanjutkan hidup dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Salam semangat selalu.